Saat ini juga, dia sedang melukis wajah manusia yang tidak pernah dilahirkan. Dia sedang menulis puisi cinta. Dia bahkan sedang mendiagnosa kanker dengan akurasi yang melampaui dokter senior. Kita menyebutnya Artificial Intelligence atau AI. Dunia seolah terbelah dua dalam memandangnya. Ada yang memujanya sebagai dewa penyelamat yang akan membawa kita ke masa depan yang sempurna. Ada pula yang takut dan melihatnya sebagai iblis digital yang akan menghapus pekerjaan atau bahkan kemanusiaan kita. Tapi, mari kita singkirkan dulu fiksi ilmiahnya. Mari matikan kebisingan media sosial sejenak. Apa sebenarnya benda ini? Apakah dia benar-benar berpikir dan memiliki kesadaran seperti kita? Atau dia hanyalah kalkulator matematika yang sangat-sangat cepat? Jawabannya jauh lebih rumit dan lebih menakjubkan dari yang Anda kira. Bagian pertama, ilusi kepintaran. Hal pertama yang harus kita luruskan. Saat ini, AI tidak memiliki kesadaran. Dia tidak punya perasaan, tidak punya keinginan, dan tidak punya jiwa. Jika Anda bertanya pada AI apapun, "Hai, apa kabar?" Dia tidak merasa baik-baik saja. Dia hanya melakukan prediksi statistik. Dia menghitung bahwa jawaban yang paling logis dan sering muncul setelah sapaan itu adalah kalimat, "Saya baik-baik saja." Ini yang disebut sebagai narrow AI atau AI sempit. Kemudian AI yang sering Anda gunakan seperti Siri, Google Maps, algoritma TikTok semuanya adalah narrow AI. Mereka jenius dalam satu hal spesifik, tapi bodoh dalam hal-hal lain. AI yang bisa mengalahkan juara dunia catur pun tidak akan tahu caranya merebus telur. Namun, keajaiban sebenarnya bukan pada apa yang bisa mereka lakukan, tapi bagaimana mereka melakukannya. Di masa lalu, komputer bekerja berdasarkan aturan kaku. Jika A terjadi, maka lakukan B. Namun, AI atau sistem komputer modern kini berbeda. Ia tidak sekadar mengikuti aturan, melainkan membuat aturannya sendiri. Bagian kedua, meniru sang pencipta, neural networks. Untuk menciptakan mesin cerdas, ilmuwan berhenti mencoba memprogram logika manual. Sebaliknya, mereka meniru satu-satunya benda di alam semesta yang terbukti cerdas, otak manusia. Di kepala Anda, ada miliaran neuron yang saling terhubung. Saat Anda melihat sebuah apel, neuron tertentu menyala dan mengirim sinyal listrik ke neuron lain. Inilah dasar dari Artificial Neural Networks atau jaringan saraf tiruan. Bayangkan, sebuah jaringan yang memiliki lapisan-lapisan. Lapisan pertama, input, bertindak sebagai mata. Ia berperan dalam menerima data mentah, misalnya sebuah foto angka 9 hasil tulisan tangan. Data ini dikirim ke lapisan tengah yang kita sebut hidden layers, atau lapisan tersembunyi. Disinilah sihirnya terjadi. Lapisan ini tidak melihat angka 9 secara utuh. Sebaliknya, satu neuron mungkin hanya bertugas mendeteksi garis lengkung di bagian atas, sementara neuron lain mendeteksi garis lurus di bagian bawah. Mereka seolah saling berbisik mengirimkan sinyal matematis, "Hei, aku mendeteksi lengkungan," atau "aku menemukan garis lurus." Hingga pada akhirnya, sinyal-sinyal itu sampai di lapisan terakhir, output, yang menyimpulkan karena ada lengkungan di atas dan garis lurus di bawah, ada kemungkinan 99% bahwa ini adalah angka 9. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana jaringan ini tahu cara membedakan lengkungan dan garis lurus? Siapa yang mengajarinya? Bagian ketiga, proses belajar, machine learning. Jawabannya, tidak ada yang mengajarinya secara langsung. Dia belajar dari kesalahan. Inilah machine learning. Bayangkan Anda ingin melatih AI untuk membedakan antara kucing dan anjing. Anda tidak memberinya definisi kaku seperti kucing pasti memiliki kumis. Sebaliknya, Anda memberinya data berupa 1 juta foto. Pada awalnya, ia akan menebak secara acak. Saat disodori foto kucing, ia mungkin menebak, ini anjing. Ketika tebakannya meleset, algoritma akan mengoreksinya. Salah, itu kucing. Merespons koreksi tersebut, jaringan saraf tadi melakukan penyesuaian diri. Dalam matematika AI, komponen yang disesuaikan ini dikenal sebagai weights dan biases. Bayangkan, weights ini seperti ribuan tombol volume kecil di dalam sebuah radio. Saat AI salah menebak, ia akan memutar sedikit tombol-tombol tersebut untuk menyetel ulang dirinya sendiri. Logikanya kira-kira begini, oke, kurangi bobot pada deteksi bentuk telinga, tapi tambah bobot pada deteksi bentuk hidung. Ia melakukan proses ini jutaan kali. Tebak, salah, putar tombol, tebak, salah, putar tombol, hingga akhirnya posisi tombol-tombol itu mencapai titik sempurna. AI mulai mengenali pola yang bahkan sering luput dari mata manusia. Ia tidak lagi melihat gambar kucing layaknya kita, melainkan melihat pola matematika dari tekstur dan bentuk yang secara statistik mewakili seekor kucing. Bagian keempat, masalah kotak hitam, the black box. Dan inilah bagian yang mulai terasa sedikit gelap. Proses penyesuaian diri ini terjadi di dalam apa yang disebut deep learning. Struktur lapisan neuronnya sangat dalam dan rumit, bisa melibatkan hingga miliaran parameter. Saking rumitnya, kita sampai pada satu titik mengerikan.
Penciptanya sendiri tidak lagi mengerti bagaimana AI mengambil keputusan. Fenomena ini dikenal sebagai the black box problem. Kita tahu data apa yang masuk, kita tahu jawaban apa yang keluar. Namun, apa yang sebenarnya terjadi di tengah-tengahnya, bagian itu telah berubah menjadi kabut matematika yang tak tertembus. Ambil sebuah contoh kasus medis. Jika sebuah AI mendiagnosis penyakit langka dan dokter bertanya, mengapa diagnosisnya itu? AI tidak bisa menjelaskannya secara verbal. Ia hanya mengetahui jawabannya berdasarkan korelasi jutaan pola yang telah ia pelajari sendiri. Ini adalah kekuatan terbesarnya, sekaligus resiko terbesarnya. Kita telah menciptakan suatu bentuk kecerdasan yang logika internalnya mulai terasa asing bagi kita, sang penciptanya sendiri. Kesimpulan, jadi, apa itu AI? Dia bukanlah sihir, dia adalah matematika. Dia ibarat cermin raksasa yang kita hadapkan pada lautan data umat manusia. Ia mempelajari pola bahasa, seni, hingga logika kita, lalu memantulkannya kembali kepada kita. Dia adalah alat paling kuat yang pernah kita ciptakan. Layaknya api, ia memiliki dua sisi. Ia bisa berguna untuk memasak makanan kita, atau sebaliknya, ia bisa membakar habis rumah kita, tergantung seberapa baik kita mengendalikannya. Maka, pertanyaannya kini bukan lagi apa yang mampu dilakukan AI, melainkan siapkah kita hidup berdampingan dengan entitas yang jalan pikirannya tidak sepenuhnya kita pahami?